saya itu menghabiskan waktu 45 menit dan saya akan khotbah 5 menit. Saya kesian Anda dulu terlalu lama. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil bagian awal dikatakan begini sebelum Yesus berpisah, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan saya kira untuk bicara soal kasih, kita semua sudah sering mendengar itu. Walaupun saya tahu untuk mengasihi itu tidak mudah, sulit diwujudkan. Ngomong itu gampang, cerita itu gampang, tapi bagaimana kasih itu diwujudkan dalam keluarga, dalam komunitas dan kebersamaan kita dengan yang lain, itu tidak gampang. Dan karena itu saya tidak akan bicara soal kasih untuk kita semua. Tapi saya ingin mengutip kata-kata Injil di bagian tengah yang tadi dikatakan seperti ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini kata-kata Yesus yang bagi saya menarik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul damai itu sudah ada saat ini? Kita masih menemukan banyak orang yang ribut, banyak orang yang caci maki, banyak orang yang akhirnya bertengkar, membuat kerusuhan, bahkan di negara tertentu berperang. Bahkan dalam keluarga kita masing-masing juga mungkin setiap hari bertengkar. Ada juga keluarga yang diam-diaman. Lalu pertanyaan, apa maknanya sabda Yesus untuk kita? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Untuk memberi jawaban pengalaman ini, saya tadi pagi juga bercerita di gereja saya di Keleco tentang pengalaman ini. Dan saya berharap pengalaman ini memberi inspirasi untuk kita. Saya mengenal seorang yang berkeyakinan Konghucu. Suaminya seorang Katolik, anak pertama Katolik, anak kedua dan ketiga tidak jelas agamanya apa. Lalu pada saat COVID suaminya meninggal. Pada saat selama masih hidup bersama suaminya, semua pekerjaan, semua usaha diurus oleh suaminya. Istrinya itu diminta oleh suaminya, yang penting kamu mengurus anak-anak dengan baik. Dan betul diurus dengan baik. Tapi pada saat suaminya meninggal, yang dia bingung adalah, ini kuburnya di mana dan cara apa, dan bermacam-macam cara yang dipikirkan. Lalu saya ditelepon untuk menguburkan, saya bantu menguburkan di Delingan. Lalu yang kedua yang menjadi persoalan adalah, setelah itu saya membuat apa dengan hidup saya? Persoalan terus dialami, dihadapi setiap hari. Sejak perginya suami, orang pajak datang tanya ini, utang di sini dan di mana-mana, dia merasa bahwa kok hidup saya seperti itu. Lalu yang dia katakan, yang dia pergi adalah ke tempat ini, ke Mojosongo ini. Ini orang Konghucu, bukan orang Katolik. Orang Katolik malah tidak pernah kesini juga. Tapi ini orang bukan Katolik, tapi dia punya kerinduan dan datang ke tempat sini dan mengatakan begini. Di tempat itu saya bisa menangis, saya bisa tertawa, saya bisa mengekspresikan apa yang saya alami. Dan saya pulang lega, damai. Lalu saya tanya, lalu masalahmu habis? Tidak, masih banyak. Lalu mengapa Anda bisa merasakan seperti itu? Dia mengatakan seperti ini. Pada saat saya pulang, masalah tetap ada. Tapi saya bisa mengatasi itu semua. Saya menemukan damai di hati saya. Bahwa saya bisa menghadapi semua persoalan saya karena relasi saya dengan Tuhan yang tidak saya kenal itu. Dan sekarang dia sedang belajar agama Katolik bersama kedua anaknya. Dan dia semakin mencintai dan semakin menyadari bahwa kekuatan dia untuk bisa menghadapi persoalan, untuk bisa menghadapi tantangan karena relasinya yang baik dengan Tuhan. Bahwa masalah pasti ada. Tidak hanya pentingan saya sebagai imam juga pasti penuh masalah. Tapi tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi masalahnya adalah kita malas untuk dekat dengan Tuhan.
Saya bertanya anak muda yang ikut set, waktumu lebih banyak lihat HP atau doa? Pojok hapus. Ya capek. Doa. Rio doa. Nggak yakin saya. Oh, doa sambil main HP. Karena banyak orang muda sekarang, mungkin bapak ibu apalagi yang sudah tua-tua gak ada kerja di rumah, ya paling asing main HP lah, tekan sana tekan sini gak jelas juga. Akhirnya apa, orang lupa akan Tuhan. Sehingga kalau menemukan persoalan, jangan heran kalau orang itu tidak pernah damai menghadapi itu. Ada kegelisahan, ada ketakutan. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, orang punya relasi yang baik dengan Tuhan, orang punya intiman dengan Tuhan, dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan takut dan gentar, karena aku menyertaimu. Malam ini Bapak Ibu Saudara terkasih, 1000 mawar untuk Bunda, tapi rubah menjadi 541 mawar untuk Bunda. Apakah Maria tidak pernah mengalami persoalan? Pasti, bahkan lebih berat dari kita. Pada saat ia harus mendapat kabar bahwa dia harus mengandung, itu persoalan. Dia belum punya suami. Pada saat ia melahirkan, dia pergi ke Mesir lalu ditolak kemana-mana. Itu juga persoalan bagi Maria. Dan pada saat dia Mesir, dia harus kembali ke Bethlehem dan memelihara Yesus, itu juga persoalan. Yesus harus wafat, menderita wafat dan mengalami sengsara di salib, itulah persoalan. Tapi mengapa Maria bisa dengan tenang menghadapi semuanya itu? Karena Maria punya relasi yang dekat dengan Yesus. Karena Maria punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang menghadapi persoalan penuh kecemasan, ketakutan, karena dia tidak punya Allah yang dia andalkan. Maka malam ini sebenarnya saya ingin mengajak kita belajar dari Maria, bahwa relasi dengan Tuhan itu menjadi kunci bagi kita menghadapi kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu dan teman-teman, persoalan tetap akan ada sampai kapanpun. Kalau mau tidak ada persoalan, sederhana, mati, itu sudah aman. Tapi kalau masih ada nafas, masih hidup, yakinlah Anda dan saya akan menemui persoalan. Tapi bagaimana kita menghadapi itu? Injil memberikan contoh untuk kita hari ini. Dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ekaristi dan permenungan kita. Doa yang benar adalah doa yang meletakkan semuanya kepada Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak diri kita. Nah, ini persoalan juga bagi kita. Karena kita kalau doa, Tuhan saya mau minta ini. Kalau Tuhan tidak memberi, menanggapi kita atau kalau mengabul, kita mulai malas ke gereja dan malas berdoa. Maria memberi contoh, persembahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya Allah yang dia imani akan menyertai dia. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudariku terkasih, rekan-rekan muda yang terkasih, yakinlah bahwa setelah misa ini kita juga akan menemukan persoalan hidup kita, baik dalam komunitas, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Tapi saya meyakini kalau orang selalu bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun persoalannya, dia akan menghadapinya dengan tenang. Persoalan lain adalah apakah kita mau ataukah tidak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.